Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis nomor 7 dari Babul Birri Wasilah, yaitu satu hadis tentang mencaci maki orang tua. Itu termasuk dosa besar. Satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi satmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Muttafaqun alaih. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seseorang laki-laki memaki kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Rasulullah pun bersabda, ya, ada. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya. Demikian juga dia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencaci ibunya juga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya seorang anak itu diperintahkan untuk berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Janganlah engkau berkata kepada keduanya uff, dan janganlah pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan kata-kata uff ini satu ungkapan, satu kalimat yang menunjukkan kejengkelan,
yang mereka para mufassir mengatakan bahwa uf itu adna maroti biqauli sayyi. Jadi kata buruk yang paling ringan, ucapan buruk yang paling ringan itu uf, yang itu nanti haram ditujukan kepada orang tua. Satu ungkapan yang itu menunjukkan kejengkelan, ketidaksukaan, sehingga dia berkata uf walatakul lahuma uf, sehingga diterjemahkan diterjemahkan cih, diterjemahkan hus. Intinya uf itu adalah satu ungkapan buruk yang paling ringan, dan itu haram ditujukan kepada kedua orang tua. Yang itu menunjukkan tadi kejengkelan, dan ini ungkapan yang paling ringan. Dan itu dilarang. Begitu juga nanti membentak kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, yaitu wala tangfut yataika alaihima. Jangan engkau angkat tangan kamu di hadapan kedua orang tua kamu. Jadi mengangkat saja, ngagar-agari itu ya, kepada orang tua itu haram, apalagi sampai plok misalnya. Sekedar mengangkat tangan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi syariat ini memerintahkan agar kita berlaku baik kepada kedua orang tua. Kalau kita bisa berkata-kata yang halus kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada majikan kita, kepada bos kita, maka berkata baik kepada orang tua itu lebih utama, lebih diperintahkan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang itu menunjukkan kejengkelan, mengucapkan uf tadi. Itu perkataan yang haram. Apalagi jika sampai mencaci maki, melaknat kepada orang tua. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di antara dosa besar itu seseorang mencaci kedua orang tuanya. Maka ketika mendengar hal ini, bagaimana mereka para sahabat merasa heran, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Perlu kita ketahui bahwa hadis ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga kecil kemungkinan terjadi hal yang demikian. Ada seorang anak yang memaki kedua orang tuanya, itu sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang sangat artinya kecil sekali terjadi, sehingga sampai sahabat tadi itu terheran-heran, kok ada seorang anak mencaci kedua orang tuanya. Dan ini berbeda dengan keadaan di zaman kita sekarang ini, di mana kita banyak dengar anak-anak yang mereka mencaci maki orang tuanya,
bahkan lebih dari itu, membentak-bentak, menghina, atau bahkan sampai menyakiti, menyiksanya. Karena memang zaman terus berubah, semakin jauh dari Rasulullah, maka bagaimana hati manusia itu semakin keras, ilmu semakin hilang. Sehingga kita dapati dari anak-anak kaum muslimin, dan ini kita artinya tidak menyebutkan tentang orang-orang kafir, kita berbicara tentang anak-anak kaum muslimin, yang mana di zaman sekarang ini kita dapatkan bagaimana seorang anak mereka mencaci maki kedua orang tuanya secara langsung. Jadi kalau di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, hal itu tidak ada, sehingga para sahabat tadi merasa heran, kok bisa seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka kemudian Rasulullah pun menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi, seorang anak mencaci maki orang tuanya, yaitu dengan mengatakan ketika anak tersebut mencaci maki ayah orang lain. Dan ini bisa terjadi kalau seperti ini. Kalau langsung mencaci maki orang tuanya, pada waktu itu tidak ada. Tapi ketika ada seorang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain tersebut pun membalas dengan mencaci maki ayahnya, sehingga dengan demikian dia itu menjadi penyebab sehingga ayahnya dicaci maki, karena dia tadi mencaci maki ayah orang lain. Dan perbuatan semacam ini termasuk dosa besar, ya, karena dengan mencaci ayah orang lain, ibu orang lain, kemudian orang lain tersebut mencaci ayah ataupun ibu orang tersebut, yang perkara semacam ini mereka para ulama merumuskan satu kaidah, innal wasaila laha ahkamul maqasid, bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Sehingga ketika apa yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mencaci maki orang tua, ya, orang tua kita, maka bagaimana kita mencaci maki ayah orang tua orang lain, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Karena tadi wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Jika wasilah itu mengantarkan kepada keburukan, maka wasilah tersebut hukumnya juga buruk. Jadi ketika wasilah itu menghantarkan kepada keharaman, maka wasilah tersebut juga hukumnya haram. Meskipun hukum asal wasilah tersebut itu boleh, bahkan bisa jadi wasilah tersebut disyariatkan, tetapi apabila hal itu mengantarkan kepada perkara yang haram, maka jadilah wasilah tersebut hukumnya haram. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah,
maka mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini dalam surat Al-An'am ayat 108. Kita mengetahui bahwa mencaci maki sesembahan selain Allah itu adalah perkara yang pada asalnya diperbolehkan. Dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan bagaimana Rasulullah Ibrahim alaihissalam mencela sesembahan selain Allah, mencela patung-patung, mencela sesembahan kaum musyrikin. Dan Allah sendiri di dalam banyak ayat mencela sesembahan orang-orang musyrik. Namun dalam kondisi tertentu, jika kita mencela sesembahan kaum musyrikin, ternyata mereka malah mencela Allah Subhanahu wa taala, mereka balik mencela ya, maka mencela sesembahan kaum musyrikin pada saat yang demikian itu hukumnya haram. Kalau nanti berakibat mereka juga akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada asalnya menjatuhkan sesembahan selain Allah itu adalah disyariatkan, akan tetapi apabila dalam suatu kondisi bisa mengantarkan kepada pencelaan terhadap Allah, maka hal semacam ini hukumnya haram. Dan di dalam hadis kita saat ini membicarakan tentang wasilah yang hukum asalnya disyariatkan tetapi kemudian menjadi haram karena mengantarkan kepada tujuan yang haram. Jadi apabila ternyata wasilahnya juga haram seperti yang disebutkan dalam hadis ini gitu ya, ini wasilahnya haram, maka tentunya lebih besar lagi keharamannya mencela orang tua orang lain. Itu kan haram. Ini jelas-jelas haram kalau seperti ini ya. Yang tadi yang hukum awalnya saja boleh, maka itu menjadi haram nanti kalau itu berakibat kepada munculnya sesuatu yang haram. Dan dalam hadis ini wasilahnya itu mencaci maki ayah orang lain atau orang tua lain, dan ini adalah hukumnya haram gitu ya. Seseorang harus berusaha menjaga lisannya agar dia tidak mencaci maki ayah dan ibu orang lain. Karena apa? Karena wasilah yang haram ini juga akan mengantarkan kepada perkara yang haram, yaitu akhirnya orang lain tersebut akan mencaci ayah dan ibu orang tersebut yang dia memulai ya mencela orang ibu atau orang tua dari orang lain tadi itu. Sehingga dalam hal ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang itu telah mencaci ibu dan ayahnya sendiri. Mengapa demikian? Karena dialah yang menjadi penyebab orang lain tersebut mencela ayah dan ibu dia. Jadi ini satu hukum sebab akibat gitu ya. Karena dia melakukan hal itu, maka dia pun akan mendapatkan balasan seperti apa yang dia lakukan. Maka bagaimana syariat ini betul-betul memperhatikan bagaimana seorang anak itu memuliakan orang tuanya.
memuliakan orang tuanya. Dan itu sudah kita sampaikan ketika mukadimah dahulu, kedudukan bir, ya, berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu jauh lebih besar, lebih utama daripada silaturahim. Sehingga bagaimana di bab ini disebut dengan babul birri wasilah. Jadi kalau bir itu nanti ditujukan kepada orang tua, adapun silaturahim walaupun kepada orang tua juga silaturahim, tetapi ini silaturahim yang paling mulia kepada orang tua itu. Hal ini kita sebutkan karena bagaimana banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak lebih mengutamakan orang tuanya, ya. Dia lebih mengutamakan orang lain, padahal orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita itu adalah orang tua sebelum yang lainnya, sebelum kerabat-kerabat yang lain, apalagi teman. Sehingga ketika kita misalnya merantau di tempat yang jauh, ketika pulang, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebelum yang lainnya itu adalah orang tua kita. Ini menunjukkan betapa besar dan agungnya hak orang tua. Ini hadis yang ke-7. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-8, yaitu satu hadis dari Abi Ayyub, satu hadis yang menjelaskan tentang larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Ayyub radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, maksudnya 3 hari. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Jadi yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Jadi 2 orang ketika godaan, ya, itu yang terjadi seperti itu. Ketika bertemu berpapasan, yang satu melengos, yang satu melengos. Dan yang terbaik kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bapak-bapak ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh syariat Islam itu syariat yang indah. Syariat yang menyuruh umatnya untuk mempererat tali persatuan.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Dan banyak hadis-hadis yang menganjurkan seorang mukmin untuk menunaikan kewajibannya terhadap saudaranya tersebut. Dan di antara kewajiban seorang mukmin terhadap saudaranya itu, sebagaimana hadis-hadis yang sering kita dengar, seperti hakul muslim ala muslim sittun itu ya. Dan juga hadis-hadis yang lain, kita pahami bahwa di antara kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya itu seperti menjawab salam apabila dia saudaranya tersebut memberikan salam, memenuhi undangan, dan itu sudah kita bahas di bab awal dulu. Jadi satu bab yang menjelaskan tentang adab ya. Jadi babul adab di hadis-hadis awal itu kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan awal dahulu. Kemudian menjenguk saudaranya yang sedang sakit, menghadiri, menyolatkan, mengantarkan ke kuburan jika saudaranya meninggal, memberikan nasihat kepada saudaranya yang minta nasihat, kemudian mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Semua perkara-perkara tersebut diperintahkan itu untuk menjaga keutuhan tali persaudaraan, untuk menjaga keutuhan tali persaudaraan. Dan syariat Islam juga melarang perkara-perkara yang dapat merusak keutuhan tali persatuan. Sehingga, dan ini juga sudah kita sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, wala yabi iba'dukum ala bai'ib akhihi. Jadi janganlah seseorang itu menjual di atas penjualan saudaranya. Janganlah seseorang itu melamar di atas lamaran saudaranya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita sudah dilamar seseorang, jangan datang untuk melamarnya sampai si wanita tadi menerima atau menolak. Jangan tumpangi ya. Ketika ada orang yang sedang menawar satu dagangan, maka jangan kita menawarnya sampai penjual itu kemudian melanjutkan memberikannya atau tidak gitu loh, baru kita menawar. Jadi nggak boleh misalnya satu barang itu sudah ditawar, saya mau beli, saya tawar misalnya 5.000. Kalau kita tahu itu sudah kita ditawar ya oleh seseorang dengan tawaran 5.000, kemudian kita langsung saya berani 6.000. Itu dilarang. Kenapa? Karena hal ini bisa memecah belah persatuan. Ya. Unggul-unggulan itu ya dalam penawaran, sehingga model lelang gitu ya yang terbuka, tentunya ini bisa menyakitkan hati orang lain. Jadi termasuk tadi melamar tadi, janganlah seseorang itu melamar di atas lamaran saudaranya. Begitu juga hadis wala tahasadu wala tabaghadu.
Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling benci. Itu untuk persatuan, demi persatuan sesama kaum muslimin, sampai tidak diperbolehkan untuk saling hasad, saling benci. Dan banyak nanti larangan-larangan dari Rasulullah yang itu semuanya ditujukan agar persatuan di kalangan kaum muslimin itu terjaga. Bahkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tegaskan, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kalian saling mencari-cari tajassus, memata-matai, mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan di antara kalian. Dan janganlah kalian saling menggibah, membicarakan aib saudaranya, walaupun itu betul-betul ada padanya. Karena itulah yang namanya gibah itu. Ketika kita membicarakan orang lain di belakang orang tersebut, ketika orang itu tahu, dia nggak suka kalau dirinya dibicarakan. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu betul-betul ada padanya? Itulah ghibah, kata Rasulullah. Jadi bagaimana? Syariat memerintahkan untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, nggak boleh dijatuhkan. Sehingga dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 juga dikatakan, wala yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Sekali lagi, dalil-dalil yang banyak tadi itu semuanya menunjukkan tentang pentingnya mempererat tali persatuan. Sampai Rasulullah juga bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman kecuali sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi bagaimana syariat sekali lagi memerintahkan menjaga keutuhan persatuan di antara kaum muslimin. Adapun nanti praktek hajar, boikot ya, jotak dia, itu satu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun sebagai manusia, kadang-kadang kita itu dikuasai oleh hawa nafsu. Terkadang kita bermasalah dengan saudara-saudara kita, yang itu menyebabkan mungkin kita marah kepada saudara kita tersebut. Terutama hal ini pada perkara-perkara dunia, entah dia yang salah atau kita yang salah. Maka dalam kondisi semacam ini, syariat agama ini mengizinkan, memperbolehkan seorang muslim itu untuk mendiamkan, boleh jodak, boleh memboikot, menghajar saudaranya tersebut. Dia tidak ingin bertemu dengannya,
namun itu nanti dibatasi. Waktu yang diizinkan itu hanya 3 hari saja. Kalau misalnya sampai terjadi godaan, kalau sampai terjadi boikot, jadi waktu yang diizinkan itu hanya 3 hari. Dan hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu betul-betul memperhatikan kondisi kejiwaan manusia, memahami ya, yang apabila seseorang marah itu sulit untuk reda, sulit untuk memaafkan, sulit untuk melupakan begitu saja. Diperlukan waktu, diperlukan proses agar segala bentuk kemarahannya itu nanti reda, sirna, hilang ya, sehingga kembali kepada keadaan yang normal, bisa menerima, bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Sehingga bagaimana syariat memberikan kesempatan baginya untuk melampiaskannya itu, kemarahan itu, membiarkan jiwa itu untuk emosi, tetapi hanya selama 3 hari. Ini menunjukkan Masya Allah ya, syariat ini betul-betul memahami kondisi manusia. Lebih dari itu tidak boleh, karena dia punya kewajiban untuk menyatukan tali persaudaraan dengan saudara-saudaranya kaum muslimin, apalagi kerabat nanti. Jadi kalau misalnya di antara kerabat itu ada perselisihan sampai ada godaan dan lain sebagainya, tadi ada boikot, maka jangan lebih dari 3 hari ya. Terkadang sampai dibawa kepada mati, ini yang terjadi. Sampai prinsipnya nak dadi banyu ora bakal nyawuk, nak dadi godhong ora bakal nyuwek katanya. Sampai seperti itu. Dendam kesumat itu dibawa sampai mati, padahal itu adalah kerabatnya. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara dunia, gara-gara warisan misalnya. Jadi kalau seandainya pun ada kemarahan, sekali lagi jangan terus-terusan. Sehingga bagaimana Rasulullah mengharamkan seseorang itu menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Beliau katakan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, menghajar saudaranya itu lebih dari 3 hari. Maka ketika hajar itu nanti dilakukan lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Jadi setelah 3 hari, 2 orang muslim yang tadinya saling mendiamkan itu harus sudah saling memaafkan, bergaul seperti biasa lagi. Dan bagaimana syariat ini memberikan pujian kepada siapa yang memulai untuk menyapa saudaranya tersebut, yang dia itu memulai untuk menghentikan hajarnya tadi, memulai untuk menghentikan jodaannya tadi. Sehingga Rasulullah katakan yang terbaik di antara keduanya itu yang memulai dengan salam. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, mulailah, dan itu sama sekali tidak akan menjatuhkan nilai kita, karena kita memulai dia. Karena yang sering terjadi, kita gengsi, saya yang benar kok ya.
Jadi walaupun kita merasa di posisi yang benar, itu tidak ada jeleknya, bahkan termasuk suatu kemuliaan ketika kita memulainya. Itu akan mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah memuji orang-orang yang seperti itu? Karena orang-orang yang memecah belah ataupun mereka orang-orang yang dia itu menghancurkan kebuntuan hubungan dengan memulai memberi salam, menyapa, itu berarti dia telah mengalahkan emosinya, telah mengalahkan egonya, telah mengalahkan keangkuhan jiwanya. Orang yang seperti orang yang berjiwa besar ketika dia mau memulai. Walaupun ini tentunya bukan perkara yang gampang ya, karena memang ini merupakan satu perkara yang sangat mulia, yang mungkin bagi orang yang memulainya itu terjadi setelah terjadi peperangan yang dahsyat di dalam hatinya. Orang yang memulai itu tentunya sebelum dia akan memulai, di dalam dirinya itu ada peperangan dahsyat. Mungkin dia akan mengatakan, saya yang lebih tua, dia yang masih muda, masa saya yang harus mulai? Saya ini adalah pamannya gitu. Dia itu keponakan saya, harusnya dia yang memulai gitu. Itu kan ego-ego semacam ini, itu ketika seorang bisa mengalahkannya, maka merupakan satu kemuliaan. Karena kebanyakan orang dia akan menampakkan egonya ketika terjadi perselisihan. Dia baru anak-anak gitu ya, saya orang tua. Lah, saat-saat seperti itulah setan itu hadir. Dia akan memanas-manasi keadaan, sehingga yang sering terjadi, dia akan mengatakan saya yang benar, dia yang salah. Ini yang sering terjadi. Tapi ketika dia bisa mengalahkan egonya seperti itu, ini sudah 3 hari ya. Walaupun saya yang benar, walaupun saya yang lebih tua, tidak ada jeleknya, bahkan termasuk kemuliaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulainya. Maka marilah bapak-bapak ibu, mungkin dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi, terkadang kita harus belajar, berlatih untuk mengalahkan ego kita demi mendapatkan kemuliaan. Demi mendapatkan kemuliaan, kita memaafkan orang tersebut, walaupun mungkin kita yang benar. Jadi kita ngaku salah walaupun sebenarnya kita benar, itu bukan sesuatu yang hina. Maaf kalau saya ada salah selama ini. Maka sikap semacam ini tentunya merupakan sikap yang mulia, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana Abu Bakar ketika dia mendapati keluarga Mistah bin Usasah yang telah berbuat buruk ya terhadap keluarganya. Mistah itu keluarga miskin, putra dari bibinya, sehingga karena miskinnya seluruh kebutuhan hidupnya itu yang mencukupi Abu Bakar. Tetapi apa balasan Mistah ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, tuduhan terhadap putri Abu Bakar yaitu Aisyah dengan tuduhan zina itu ya? Dia adalah orang yang ikut menyebar-nyebarkan berita tersebut.
Itu padahal Mistah ini seluruh kebutuhannya yang mencukupi Abu Bakar, tapi dibalas dengan seperti itu, sehingga sampai ketika Abu Bakar mendengar, awalnya sempat murka, sempat marah, sampai bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada keluarga Mistah. Tapi begitu kemudian Abu Bakar mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang memaafkan gitu ya, maka itu menjadikan Abu Bakar untuk memilih yang lebih utama. Jadi dia gagalkan, dia batalkan tadi keinginannya untuk memutus nafkah untuk keluarga Mistah, dia maafkan gitu. Karena apa? Karena ingin meraih keutamaan, kemuliaan yang lebih. Nah ini bapak-bapak ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan pembahasan hadis nomor 8 ini belum selesai, insya Allah nanti kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.